warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaromin, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami An-Nasru, para guru, para tokoh, para sepuh, bapak ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah Allah hadirkan kita kembali di masjid ini untuk salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Semoga Allah berikan kemudahan dalam pemahaman, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan, selalu diberi sehat walafiat, panjang umur dalam taat, dikabulkan hajat-hajat, yang sakit punya penyakit disembuhkan dan disehatkan, urusan Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji kita masuk ke berikutnya, yaitu tentang al-kafalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-kafalah, yaitu tentang kafalah. Al-kafalah laha asma wa hiya kafalah wa hamalah wa dhamanah wa zahamah. Kafalah itu punya beberapa terma selain kafalah. Kadang disebut kafalah, kadang disebut hamalah, kadang disebut domanah, kadang disebut zahamah. Apa itu sebetulnya kafalah? Kalau kita ingat hadis Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini, saya dengan orang yang melakukan kafalah anak yatim nanti seperti dua jari ini di surga. Berarti kafalah itu apa? Jadi kafalah itu adalah jaminan atau tanggungan yang dilakukan oleh seseorang menanggung beban orang lain dari pihak ketiga karena sebagai haknya. Jadi jaminan namanya kafalah. Orangnya kadang disebut domin, kadang disebut kafil, juga kobil, hamil, zaim, dan sobir. Ini adalah istilah-istilah dalam kajian fikih Islam. Paling tidak kita mendengar. Nanti kalau dengarnya kata sobir, takutnya dimaknai orang yang sangat sabar. Kenapa sangat sabar? Karena nanggung beban orang. Hamil, bukan hamil perempuan yang mengandung, tapi hamil ini adalah orang yang sangat, yaitu menanggung beban orang. Nah, kafalah ini masuk bagian dari min uqudil istithaqi, masuk bagian transaksi antar kedua atau tiga pihak karena ada kepercayaan. Kalau tidak percaya, maka tidak ada yang namanya kafalah, yaitu jaminan. Kafalah ini kadang disebut ad-dhamin kalau urusan harta, bi annad-dhaminah mustakmalun fil amwali. Ad-dhamin itu digunakan untuk menunjukkan orang yang ngambil alih beban orang lain dirinya sebagai penjamin kalau urusan harta. Wal hamil fid diyat disebut hamil kalau ada orang yang menjadi penjamin terkait orang lain yang terkena, yaitu sanksi diyat. Wazzaim fil amwalil idhami, orangnya disebut zaim yang menjadi penjamin terkait tentang kekayaan yang sangat besar. Wal kafil fin nufusi, disebut kafil jika itu berkenaan tentang jiwa. Makanya ketika Nabi berbicara anak yatim disebutnya yaitu adalah kafil. Wassobir fil jami, kalau disebut sobir itu adalah untuk keseluruhan. Nah, apakah ini disyariatkan dan kapan?
Masyru'iyatul kafalati, disyariatkannya kafalah, bahasa gampangnya adalah yaitu jaminan atau tanggungan. Ada penjamin, ada yang dijamin, ada yang punya hak jaminan itu. Al-kafalah fil jumlati masyru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Kafalah itu secara global disyariatkan baik menggunakan dalil kitab Al-Quran, sunnah nabawiyah hadis Nabi maupun ijma' kesepakatan ulama. Contoh yang dari Al-Quran. Ammal kitabu faqauluhu ta'ala, dalil terkait kafalah adalah firman Allah, waliman jaa bihi hamlu ba'iri wa ana bihi za'in, bahwa bagi siapa saja orang yang membawa cawan yang hilang itu akan mendapatkan yaitu gandum seberat bawaan onta, wa ana bihi za'in, saya penjaminnya. Ayat ini berbicara tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ketika Nabi Yusuf meminta bawahannya untuk meletakkan cawan di karung saudaranya yang bernama Bunyamin. Karena Bunyamin ini adik Nabi Yusuf yang sebapak dan seibu. Kan Nabi Yusuf punya banyak saudara dari Nabi Yakub, beda ibu. Tapi dengan Bunyamin, tapi bukan yang Bunyamin sekarang ya. Kalau Bunyamin sekarang itu Bunyamin entak nyahuk itu. Ini Bunyamin ini adiknya Nabi Yusuf yang lama tak berjumpa karena Nabi Yusuf terusir, yaitu kebawa ke Mesir lalu jadi menteri keuangan, menteri sosial, menteri perekonomian pangan. Saudara-saudaranya hadir, ketahuan adiknya ikut. Gimana caranya supaya adiknya tidak ikut pulang lagi tapi ngumpul sama Nabi Yusuf? Akhirnya direncanakanlah supaya cawannya atau takarannya diletakkan di karung Bunyamin, karena nanti dia akan menjadi tertuduh supaya tidak bisa boleh pulang. Ternyata katanya itu apa namanya, nahnu nafkidu suwa itu takaran. Akhirnya kan diperiksa, barang siapa yang bisa menemukan cawan mangkok takaran Nabi Yusuf sebagai penguasa, dia akan mendapatkan imbalan seberat bawaan onta. Wa ana bihi zaim. Nah, zaimnya ini, wa ana bihi zaim, saya jamin itu. Artinya bahwa kalau ada yang mengembalikan, menemukan, dia itu yang akan diberikan bawaan gandum seberat onta. Sayalah penjaminnya. Itu yang dijadikan landasan. Qala Ibnu Abbas az-zaim al-kafil, saya yang menjamin. Ammas sunnatu, sedangkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqauluhu az-zaimu gharimun, zaim itu adalah orang yang menanggung hutang. Karena nanti kalau berurusan dengan harta, yaitu ada orang punya hutang belum bayar, tak mampu bayar, ada penjaminnya, namanya ghurim. Misalnya di Sahih Bukhari Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiyah bi janazati rajulin liyusalliya alaihi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh beberapa orang, ada jenazah laki-laki supaya Rasulullah mensolatkan mayit itu. Faqalah, lalu Nabi nanya, hal tarokah syai'an, apakah jenazah ini, mayit ini punya tanggungan meninggalkan sesuatu? Qalu, teman-temannya tadi jawab, la, tidak. Qalah, Nabi nanya, hal alaihi dainun, apakah dia punya tanggungan hutang? Artinya tadi, apakah dia punya tanggungan, punya peninggalan, yaitu tirkah, namanya warisan? Tidak. Apakah dia punya utang? Qalu, kata teman-teman jawab, na'am, iya dia punya hutang. Berapa? Dinaroni, 2 dinar. Nah,
ketika teman-teman dari yang meninggal ini menyatakan pada Nabi bahwa jenazah mayit ini punya utang, minta Nabi menyolatkan, apa kata Nabi? Faqalah, kata Nabi, sallu ala sahibikum, solatkanlah sahabat kalian. Nabi nggak mau mensolatkan. Berarti ada orang meninggal dunia yang dibawa ke depan Nabi supaya Nabi mensolatkan mayit itu, tapi ketika Nabi tahu yang mayit punya hutang, Nabi tak berkenan untuk mensolatkan, tapi yang bawa itu suruh mensolatkan. Berarti orang yang mati masih punya hutang, seandainya dihadirkan ke Nabi, Nabi tidak akan mensolatkan. Berarti orang punya utang itu berat bebannya. Sebagaimana dalam hadis lain diantaranya, manistushida fi rasulillahi ghufira lahu ma taqaddama min dzunubi. Orang yang mati syahid di perang ikut Nabi di jalan Allah, semua dosanya diampun, illat dain, kecuali utangnya. Jadi bayangkan nih, orang mati syahid yang tidak diampuni adalah hutangnya, berat hutang itu. Kemudian terkait juga ya ini tentang hutang ini, Nabi melarang sahabat untuk ikut perang kecuali dapat izin dari orang yang menghutangkan. Sebab takut nggak balik nanti, mati nggak bisa bayar. Kalau diizinkan baru, ini beratnya hutang. Sehingga Nabi tidak mau mensolatkan orang yang mati masih punya hutang. Lalu qala Abu Qatadah, Abu Qatadah yang hadir pada saat itu karena Nabi enggan mensolatkan. Abu Qatadah, huma alayyah ya Rasulullah, saya yang menjamin 2 dinar hutang mayit ini Rasulullah. Nah, jadi ada Abu Qatadah yang menjamin, huma alayyah ya Rasulullah, 2 dinar hutang mayit ini sayalah yang akan menanggungnya, saya yang menjaminnya. Fasallah alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mensolatkan mayit itu. Ini pentingnya, sehingga kita punya kebiasaan kalau mau mensolatkan jenazah itu ditanya dan diumumkan dulu, apakah jenazah ini baik? Baik. Apakah jenazah ini nanti punya urusan hutang piutang? Kalau ada urusan hutang piutang, mohon berkenan untuk menemui ahli warisnya. Yang problem adalah kalau yang meninggal ini punya banyak uang di hutang orang, pada nggak datang. Tapi kalau punya utang pada datang. Nah, ini problem biasanya nih. Betul ya? Kalau yang meninggal ini punya hutang, yang menghutangkan datang. Tapi kalau orang yang hidup punya hutang ke yang meninggal, pada nggak datang. Ya, pada nggak datang kan? Nah, disitulah pentingnya terkait mencatat hutang piutang, sekalipun ada hubungan keakraban kekerabatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Orang beriman, kalau kalian mengadakan transaksi hutang piutang, tulis. Cuma sekarang kan nggak enak, saudara kerabat alah ngutang aja pakai ditulis, padahal itu perintah Quran. Apa? Untuk menjamin supaya nanti kalau yang menghutangkan itu tidak minta tambahan, ada bukti. Nanti yang ngutang itu tidak ngurangin hutangnya, ada bukti. Itu perintah Quran. Cuma lagi-lagi kita nggak enakan, kalau teman dekat minjem sekian juta nggak mau dicatat. Padahal itu perintah Quran. Nah, ini pentingnya ngutang nih. Sehingga kalau ada yang meninggal ada catatan gitu. Ada catatan. Nah, dengan demikian berarti di sini bab kafalah namanya bil amwal. Contoh ini ada yang menjamin terkait urusan harta, karena yang meninggal punya hutang, dia tidak bayar, belum bayar, tak bisa bayar, Nabi enggan untuk mensolatkan, ada yang menjamin lalu disolatkan. Disinilah pentingnya, yaitu memberikan jaminan. Tapi tadi min uqudil istithaq, masuk bagian dari transaksi kepercayaan. Jadi yang dilihat itu adalah kepercayaan. Bayangkan kalau Abu Qatadahnya nggak dipercaya, kira-kira bisa diterima nggak jaminannya?
pembohong mau menjamin, tenang, nanti saya yang jamin, saya penjaminnya, itu nggak bisa dipercaya, karena ini adalah akad yang berhubungan dengan saling percaya. Kalau yang menjaminnya pembohong, percaya nggak? Nggak percaya. Nah, ini pentingnya ini. Kemudian amal ijma ulama, faqad ajma'al muslimuna ala jawazid domani fil jumlati lihajatin nasi ilaiha. Ulama sepakat bahwa adanya jaminan dari penjamin, tanggungan dari yang mau kena beban, itu boleh dilakukan transaksi itu secara umum karena memang umat manusia butuh itu. Karena umat manusia butuh adanya yaitu jaminan, ada penjamin. Dulu di masa Umar bin Khattab saja, ketika ada orang yang melakukan pembunuhan, orang itu tidak dikenal, dua anak dari yang meninggal nuntut, sedangkan dia belum pulang ketemu keluarga. Ternyata kan ada sahabat Nabi, jika tak salah namanya Abi Dzar Al-Ghifari, menjamin orang yang tak dikenal, saya jamin dia akan balik. Saya jamin dia akan kembali. Mungkin pernah tahu kisahnya ya, yang Umar bin Khattab itu. Jadi Abi Dzar Al-Ghifari menjamin kehadiran orang yang tidak dikenal supaya besok untuk diberikan sanksi hukuman itu datang. Ini penjamin namanya. Itu nanti namanya al-kafalah bin nafsi. Kan ada orang yang menjadi penjamin dari orang yang terkena hukuman. Saya penjaminnya sehingga bisa keluar hari ini kan. Jadi ada orang di penjara, ada pengacara yang menjadi penjamin. Nah, ini namanya juga kafah. Atau ada tokoh yang menjamin, saya jamin. Itu namanya adalah kafalah. Nah, artinya kafalah adanya jaminan, tanggungan dari penjamin itu dibutuhkan oleh umat manusia. Itu namanya jaminan. Apalagi urusan utang. Wadaf'id dorori anil madini, adanya jaminan dari penjamin itu bisa menolak kemudorotan dari orang yang punya utang. Madin itu utang, bahasa kita debitur ya. Jadi orang punya utang nih, kalau dia tidak ada penjamin bisa dipenjara nih. Orang ada utang nih, kalau tidak ada penjamin nanti dia bisa celaka nih. Makanya ada penjamin. Berapa? Nggak bayar-bayar ini. Saya jamin dia. Saya penjaminnya. Dia akan bayar. Dia akan bayar. Nah, ini kan beban buat penjamin nih. Maka nanti disebut domin, punya beban dia. Nah, sehingga tadi yang mau dicelakai oleh orang yang punya uang dihutangkan, namanya kreditur, bahasa Arabnya ad-dain, aman dia. Dipenjarakan nggak jadi karena ada jaminan dari seseorang. Nah, itu penting berarti. Nggak tahu nih, kira-kira kita masuk kategori orang yang rela untuk menjamin orang yang punya utang karena dia akan celaka nggak nih? Jangan-jangan nggak nih. Misalnya ini ada kerabat tetangga, dia punya utang ke bank, sudah jatuh tempo nggak bayar, mau disita, berani nggak kita jamin? Saya jamin dia bayar dalam setahun. Nggak berani ya, urusan dia, siapa ngutang ke bank. Nah, ini berarti penting untuk menjamin keselamatan dari al-madin, yaitu debitur, orang yang punya utang. Tapi kalau memang kerjaannya ngutang-ngutang, tak perlu diberi jaminan supaya ada sanksi buat dia bahwa kerjaannya selama ini membahayakan dirinya, merugikan orang lain. Nah, itu ini penting, jamin utang ya. Kemudian apa sih pentingnya, masuk bagian apa, dapat apa sih yang jamin nih, kan begitu. Jadi yang penjaminnya itu dapat apa kira-kira? Dapat apa kira-kira penjamin? Misalnya Ustadz Jaya ditagih orang, Pak Haji Wisnu yang nanggung jamin, saya jamin. Pak Haji Wisnu ini dapat apa kira-kira? Yang ada kan dapat beban kan? Kalau Ustadz Jaya ditagih nggak ketemu, yang dicari kan Pak Haji Wisnu.
Karena penjamin nanti sudah jadi beban lu. Dapat apa kira-kira nih? Nah inilah. Maka kata wa yuhlahadu annal kafalata bin niyatil hasanati. Ketika seseorang menjamin tanggungan orang lain, menjamin keselamatan orang lain, niatnya baik, Pak Haji Wisnu niat baik, takunu ta'atan yusabu alaiha fa'iluha, maka pelaku sang penjamin itu sudah melakukan ketaatan, dapat pahala. Jadi dapat pahala. Jadi yang tadi Ustadz Jaya ditagih orang, kalau enggak itu nanti dicelaka, entah disita apanya, Pak Haji Wisnu masuk, saya jamin sebulan besok dia bayar. Dia apa? Bayar. Atau saya jamin utangnya lunas bulan besok. Itu kan beban sebetulnya. Apakah bisa sebulan itu bayar atau kita nanti yang bayar? Lalu alih hutang itu sudah dapat pahala. Tapi kan ini berat. Ini berat nih. Amma fil waqi, sementara dalam kehidupan realitas, faktanya kira-kira nih. Orang yang menjamin itu dapat apa kira? Kalau tadi dari sisi yaitu keagamaan, orang yang menjamin orang lain supaya terhindar dari kemudorotan, maka dia sudah dapat pahala. Cuma dalam kehidupan nyata dapat apa nih? Dalam kehidupan dapat apa ya? Ini mana tadi? Amma fil waqi fa awwaluha malamah. Orang yang menjamin orang lain itu di awalnya dia itu dapat malamah. Malamah itu adalah yaitu mencela dirinya. Aduh, saya kok jamin dia ya? Atau mana tadi? Yalumuhan nas, yaitu dicela orang. Kamu ini ngapain nanggung utang dia, nyari beban aja. Satu. Jadi orang ketika sudah menjamin di awalnya itu faktanya itu dia mencela dirinya. Saya kok jamin dia ya? Karena kan maju mundur nih. Yang kedua, wa ausat, mana tadi? Wa indal mutalabah bil mali yandamu, ketika sudah ditagih oleh kreditur yang punya uang baru nyesel dia. Aduh iya saya jadi ditagih nih. Kalau nggak dibayar, maka summa ba'da'id yagramul malah, baru dia menjadi orang yang terkena beban harus bayar hutangnya orang. Jelas ya? Karena apa? Awwaluha malamah, awsatuha nadamah, wa akhiruha gharamah. Mulanya yaitu ada celaan dari diri dan orang lain. Di tengah-tengah nyesel, sudah jamin Ustadz Jaya dicari nggak ketemu. Akhirnya yaitu gharamah, nanggung bayar karena ditagih oleh yang punya uang. Ustadz Jaya sudah hilang, Pak Haji Wisnu yang dicari ketemu. Nyesel, mau nggak mau harus bayar karena jadi penjamin. Itu berat dalam kehidupan nyata menjadi penjamin. Apalagi orang yang dijamin itu memang orang yang sulit dipercaya. Makanya kita kalau mau jamin seseorang lihat. Harus iya. Cuma tadi itu Abi Dzar Al-Ghifari itu sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanya, "Kamu menjamin orang yang tidak kamu kenal? Kamu tidak tahu rumahnya? Padahal dia akan dihukum kisos karena membunuh orang." Jawabannya kan sederhana. Kalau saya tidak menjamin, lalu siapa nanti yang akan memberikan perlindungan sesama umat Islam? Kalau saya tidak percaya sama dia, lalu siapa lagi yang akan percaya kepada sesama umat Islam? Setelah datang, ternyata benar datang tuh yang mau dihukum. Karena ada orang menjamin, ditanya, kenapa kamu datang? Kamu kan harusnya kalau nggak datang selamat dari hukuman. Apa katanya? Kalau saya tidak amanah karena ada orang menjamin nyawa saya dengan nyawanya, siapa lagi yang akan bisa dipercaya di tengah-tengah umat Islam?
Setelah datang anak dari yang meninggal ditanya, bagaimana? Sudah saya maafkan. Kenapa maafkan? Bukankah kalian nuntut untuk hukuman orang ini bunuh bapakmu? Apa kata yang kedua anaknya? Kalau saya tidak memberikan saling maaf, lalu siapa lagi yang akan memberikan maaf antar sesama umat Islam? Itu kan hebat ajarannya. Ini terkait tentang apa? Jadi siapa tadi? Abi Dzar Al-Ghifari menjamin nyawa orang yang dikena sanksi hukuman qisas padahal nggak kenal. Yang orang itu balik lagi padahal dia nggak balik selamat. Ternyata dua anak dari yang dibunuh itu malah memaafkan. Itu kan karakter yang hebat. Ini kadang kita nemu satu, duanya enggak. Kan kadang nemu, kadang orang yang menjamin percaya, yang dijamin nggak datang. Ada orang yang dua, tapi yang satu nggak memaafkan. Nah itulah hebatnya umat Islam dulu. Insya Allah hari ini sama ya. Nggak sama ya. Itu orang dulu tuh. Akhirnya ujung-ujungnya dimaafkan. Nah begini, padahal saling nggak kenal kan. Kata Umar, kamu jamin orang yang nggak kamu kenal, nyawamu loh jaminan. Kalau dia nggak datang, kamu yang dihukum. Nyawa kan? Kata Abi Dzar, loh siapa lagi yang bisa jamin sama umat Islam kalau bukan kita? Yang tadi datangnya lari lagi. Jadi kira-kira kurang 5 menit matahari terbenam, itu Abi Dzar sebentar lagi dibunuh itu. Ini kalau orang nggak datang matahari terbenam, Umar bin Khattab juga khawatir. Ini kan sahabatnya juga. Aduh gimana nih? Ternyata laki-laki yang dijamin itu datang sambil lari-lari jatuh. Lari, takut Abi Dzar yang kena hukuman gara-gara dia. Ditanya, kenapa kamu datang? Kamu selamat loh. Kalau tidak ada lagi yang bisa dipercaya, siapa yang bisa percaya umat Islam? Karena lihat kesungguhannya datang, memaafkan. Begitu. Insya Allah kita sama ya. Amin. Amin ya Rabbal. Ini dijamin orang aja hilang orangnya. Dijamin orang jadi hilang. Nah itu. Seandainya ini kembali hidup karakter yang demikian di internet umat Islam, insya Allah kuat. Insya Allah. Cuma kadang ada yang itu suka menjamin tuh, biarin nanti saya lapor ke dia aja biar dapat jaminan. Ya, itu yang dimaksud dengan kafalah itu. Cuma pertanyaannya adalah kalau Pak Haji Wisnu menjamin hutangnya Ustadz Jaya, kira-kira kewajiban bayar utang beralih ke penjamin apa tetap yaitu milik yang dijamin? Kira-kira, udah saya tanggung jawab, misalnya saya jamin Ustadz Jaya nih pergi sana, kira-kira pindah apa enggak nih? Wa yulahadu annahu laisa min darurati subutid dini fi dhimmatil kafil maka baqaihi fi dhimmatil asil ayatarattaba alaihi ziyadatu haqqin liddain. Yang pertama bahwa adanya jaminan dari Pak Haji Wisnu terhadap hutang Ustadz Jaya perlu diperhatikan bahwa dua-duanya punya tanggungan. Tetapi bukan berarti kreditur itu punya tambahan bayaran utang. Utangnya 5.000, saya jamin, dua-duanya ditagih. Enggak. Itu salah satunya. Jadi kalau Ustadz Jaya belum bisa bayar, yang kena tanggungan Pak Haji Wisnu karena penjamin harus bayar. Kalau Pak Haji Wisnu sudah bayar, enggak boleh lagi Ustadz Jaya. Jelas ya? Jadi kalau ada penjamin bukan berarti ada namanya yaitu ziyadatun haqqin liddain. Orang yang ngutangin nanti dua-duanya ditagih. Nah, nggak boleh, tidak. Li'anna dainah wa in thabata fi dhimmatil kafil, sekalipun utang itu ada di bawah tanggungan penjamin, fala yahiqu li rabbid daini illa istifa'ah qimatin wahidah, bahwa krediturnya itu yang ngutangin uang itu tidak punya hak kecuali hanya satu nilai yang harus dia dapat dan dibayar. Nggak boleh jadi lebih. Imma minal kafil, bisa yang bayar penjamin, au minal asil, atau yang bayar adalah debiturnya yang punya
utang. Hanya saja utang itu nanti tetapnya di mana nih? Tetapnya yaitu seandainya yang menjamin itu mati, yang menjamin, ya utang tetap yaitu sama yang punya utang. Seandainya yang utang debitur itu meninggal Ustadz Jaya, apakah beralih utangnya kepada Pak Haji Wisnu? Itu penjamin bayarnya. Dilihat dulu, kalau punya tirkah, punya harta warisan, bayar dulu dari harta warisannya. Jangan enak-enak pewarisnya, meskipun dengar Pak Haji Wisnu yang nanggung. Dengar kata warisnya, punya utang, udah ditanggung Pak Haji Wisnu. Enggak. Tapi diambilkan dari tirkah. Karena penjamin itu tidak otomatis tanggungan hutangnya beralih kepada penjamin, tapi tetap tanggungan dari al-asil orang yang punya utang, karena hanya menjamin keselamatannya saja. Ya, menjamin keselamatan. Maka sebelum harta warisan dibagi, kan ayatnya jelas, yuso biha audain, wasiat dulu dilaksanakan dan hutang baru ngurus warisan. Jangan ngurus warisan, hutang nggak dihitung. Nah ini berarti tetap dalam tanggungan dari yaitu ahli hanya menjamin saya, karena tadi kan lidaf'id doror, untuk menolak kemudorotan dari pihak kredit debitur, orang yang utang ini. Jadi ahli warisnya jangan tenang-tenang, karena dijamin nanti malah nggak mau bayar. Beda dengan hiwalah ya, nanti hiwalah itu beda. Hiwalah itu sama-sama punya utang, jadi muter. Nanti ada bab hiwalah. Pak Haji Wisnu punya utang ke Ustadz Jaya. Saya, Ustadz Jaya, juga ada hubungan dengan saya nih. Apa hubungannya? Nah, Pak Haji Wisnu punya utang ke Ustadz Jaya. Saya punya utang ke Pak Haji Wisnu. Pak Haji Wisnu ditagih Ustadz Jaya, bilang, enggak, bayar aja sama Pak Jalil tuh. Kita sepakat, namanya hiwalah nanti. Peralihan bayar utang. Karena Pak Haji Wisnu punya beban hutang ke Ustadz Jaya, harus bayar. Sementara saya punya beban hutang ke Pak Haji Wisnu, harus bayar Pak Haji Wisnu. Jadi ada peralihan utang. Itu hiwalah, bukan penjamin. Jadi saya harus bayar hutangnya Pak Haji Wisnu, dibayarkan ke Ustadz, tapi harus ada kesepakatan. Itu beda nanti. Bagaimana? Haruskah ada persetujuan dari orang yang menghutangkan uang? Jaminan. Haruskah ada persetujuan? Atau haruskah ada persetujuan dari orang yang mau dijamin? Nah, kalau Ustadz Jaya, Pak Haji Wisnu mau jamin nih, apakah harus ada persetujuan dari orang punya utang? Ulama berbeda pendapat. Tapi kalau orang yang menghutangkan uang nggak perlu minta persetujuan. Yang penting kan ada penjamin dan dibayar. Jelas ya? Nih misalnya saya jamin, udah Pak Haji Wisnu, saya jamin Ustadz Jaya ini, saya jamin Ustadz Jaya bayar bulan depan. Tidak perlu persetujuan beliau apa enggak? Ada ulama beda nih. Tapi kalau Pak Haji Wisnu perlu setuju apa enggak? Enggak. Yang penting saya menjamin bahwa Ustadz Jaya 1 bulan lagi bayar. Karena nanti kalau enggak ketemu nyari saya. Kalau Ustadz Jaya mau apa enggak nih saya yang nanggung nih? Oh ternyata enggak percaya sama saya karena saya pembohong. Bahaya ini. Enggak mau. Nah, bisa. Artinya bahwa tidak harus ada persetujuan dari orang yang punya hak terhadap yaitu jaminan dari penjamin. Nggak harus itu. Yang penting kan bayar utang. Yang penting ada yang nanggung, itu maksudnya. Berikutnya, mana tadi? Sedangkan amma min nahiyatil waqi bin nisbah li ahkamil kafalah faqad istathara Ibnu Abidin annal fuqaha muttafiquna ala thubutid dain fi dhimmatil kafil ma'a baqai fi dhimmatil asil. Bahwa Ibnu Abidin salah satu seorang ulama dari mazhab Hanafi menyatakan
hukum kafalah itu disepakati oleh ulama, adanya hutang itu ada di bawah tanggungan penjamin sekalipun sebetulnya masih hutang dari orang yang hutang. Nah itu, jadi sekalipun saya sebagai penjamin dari Ustadz Jaya, maka saya punya beban terkait utang, namun yaitu Ustadz Jaya tidak bebas dari hutang, tidak bebas dari hutang. Kemudian berikutnya, watatharu samratul khilaf bainahuma fima idza halafal kafil alladaina alaihi. Kecuali nanti ada perdebatan bahwa ketika orang yang menjamin itu bersumpah bahwa dia tidak punya utang, cuma menjamin saja. Saya kan tidak menjamin bayar, saya jamin dia bayar. Bisa dibedakan ya. Ustadz Jaya hilang, Pak Haji Wisnu nyari saya lupa, loh, saya kan cuma menjamin Ustadz Jaya bayar sebulan, bukan saya yang bayar. Kan begitu kan? Apakah saya harus ditagih? Ya saya tetap harus nyari Ustadz Jaya, tapi saya tidak harus bayar ke Pak Haji Wisnu, karena saya cuma menjamin Ustadz Jaya akan bayar bulan depan, bukan saya yang bayar utangnya. Jelas ya? Kalau tadi Abu Qatadah itu beda, saya yang nanggung bayar, sehingga disolatkan. Nih, mudah-mudahan urusan hutang piutang segera dilunaskan. Yang punya hutang semoga dilimpahkan rezeki segera bayar. Yang ngutangin mudah-mudahan uangnya cepat dibayar. Karena kalau lama-lama nggak dibayar, bayarnya tetap dengan uang yang 5 tahun lalu, dia mengalami kerugian. Saya utang ke Pak Haji Agus 1 miliar 5 tahun lalu, belum bayar hari ini. Terus sekarang punya uang bayar 1 miliar, rugi beliau. Karena 1 miliar itu 5 tahun lalu saya dapat tanah 5 hektar. Sekarang dapatnya cuma sekian. Jadi adanya waktu yang lama, penundaan pembayaran sekalipun dibayar total, karena ada peningkatan yaitu alat tukar dan harga, maka orang yang punya uang, kreditur itu rugi sebetulnya. 1 miliar saya utang ke Pak Haji Agus 10 tahun lalu, sampai sekarang nggak bayar, akhirnya saya bayar 1 miliar lagi. Pak Haji, utang saya Pak Haji nih, udah 1 miliar, rugi beliau. Rugi nggak Pak Haji? Rugi. 1 miliar sekarang nggak dapat kayak dulu. Kalau 1 miliar dulu itu dibelikan tanah luas, sekarang 1 M dikit, berarti kan rugi kan? Nah, makanya kalau utang jangan lama-lama. Sehingga kata Nabi, matlul ghani dulmun, orang yang punya utang jatuh tempo punya uang nggak bayar dolim. Yang kedua, hati-hati ini bahwa cara kita membayar utang kepada orang itu menjadi tanda rezeki kita ke depan bagaimana. Jadi kalau mempersulit bayar utang punya orang itu akan sulit rezekinya. Itu cara lihatnya. Mudah-mudahan bebas semua dari utang piutang. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ada yang menjamin kalau ada saudara kita yaitu berada dalam tanggungan yang membuat dirinya akan celaka. Amin. Tapi lihat-lihat dulu, kalau ratusan juta nanya dulu ke istri. Kalau 100.000 nggak apa-apa lah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Baik, alhamdulillah, al-kafalah masuk bab al-kafalah, menanggung beban hidup kan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, masuk ke diskusi saya tanya jawab. Silakan kepada yang ingin bertanya dipersilakan. 1, 2, 3. Alhamdulillah, waktu masih banyak ya, insyaallah. Jadi sebelah kiri karena tadi yang pertanyaan. Urusan utang banyak masalah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Abdul Rahman. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, apabila yang dijamin ini mangkir, lalu dia ikhlas-ikhlas aja, atau kesel, atau tetap dia nuntut dengan kapan kayak waktunya, atau dia titip ke orang yang misalnya mau kejar yang saya jamin dia kabur misalnya,
atau ya udahlah ikhlas-ikhlas saja gitu. Nah, sementara ini kan satu syariat itu kan pasti baik, pasti maslahat, pasti membahagiakan. Sementara kalau yang dijamin ini cover tidak sesuai dengan tujuan syariat, yang ada kok malah mudarat, apalagi keluarga yang menjamin udah pasti nggak terima. Nah itu gimana Ustaz? Baik, langsung ya. Takut lupa pertanyaannya. Takut lupa nih. Ustadz Jaya punya utang ke Pak Haji Wisnu. Saya yang menjamin. Ustadz Jayanya mangkir hilang. Gimana nih? Kan gitu pertanyaannya ya. Hilang. Kan saya kena beban sama keluarga. Disitulah tadi yang dinyatakan oleh ulama. Awaluha, mulanya malamah. Setelah bilang iya, aduh, saya kok jamin ya. Yang kedua, ke tengahnya nadamah nyesel. Mau nggak mau hilang harus bayar. Karena dia menjamin seseorang berarti sudah siap dengan segala resiko. Saya menjamin Ustadz Jaya berarti saya sudah siap dengan resiko. Siap dicela, siap nyesel, siap bayar. Kan itu. Karena tujuannya adalah supaya Ustadz Jaya dapat maslahah, terhindar dari mafsadah akan terkena misalnya penjara atau akan dipukul, maslahah. Makanya kalau saya berani masuk menjadi kafilnya berarti saya sudah siap dengan resiko. Sudah tahu Ustadz Jaya orangnya dikejar-kejar orang sampai pindah ke An-Nasruh. Tapi sebagai penjamin berat saya jual timurnya Ustaz ya. Oh iya, iya, dia kalau nggak dibawa kabur itunya, mobilnya, jelas ya. Jadi resiko artinya kafil itu sudah siap menanggung mudorot yang tadinya mestinya menimpa dari orang yang dijamin. Tadi Ustadz Jaya kan mau dipenjarakan, Ustadz Jaya kan mau dipukul orang karena saya datang jamin. Ya tenang, saya jamin. Sebulan lagi dia bayar, saya jamin. Akhirnya dianya lari selamat, kan kita yang nanggung beban. Jelas ya? Itu resiko. Makanya mau jamin harus lihat-lihat. Jadi yang tadinya mafsadah mudorot akan menimpa Ustadz Jaya, saya yang nanggung. Jelas ya? Berarti kok mudorot berarti? Ya karena resiko. Orang yang menjamin itu akan menanggung resiko yang mulanya akan ditanggung oleh yang dijamin. Ya resiko saya berarti. Jelas ya? Nah ini. Berarti kalau udah tahu, dicek dulu ini Jaya, oh ternyata kesini sudah kelima kali dia dikejar orang. Berarti saya tidak. Artinya bahwa orang menjamin itu siap menanggung segala resiko. Karena dia berada pada posisi yang dijamin. Maka tadi Abi Dzar Al-Ghifari itu kan Umar sedih juga. Aduh, Abi Dzar ini kok jamin orang urusan nyawa, kalau dia nggak datang Abi Dzar yang dihukum bunuh. Padahal nggak kenal kan? Nah itu resiko itu, jelas. Nah, jadi kalau mau jadi penjamin ya harus lihat-lihat. Jangan sampai dia sendiri malah nanti yang datangi. Debt kolektornya datang melulu ke dia nih karena jadi penjamin. Boleh nggak timurnya dijual? Boleh kalau ditinggal. Masalahnya dibawa pergi. Kenapa? Yang apanya? Oh enggak. Kan penjamin kan ada yang tadi utang. Diambil sama tadi yang punya yang ngutangin. Bisa dipahami ya? Dengan bilang, nih Pak Haji punya timur haknya diambil. Dalam fikih Ustadz Jaya punya utang 50 juta, dia nggak bayar-bayar, punya kendaraan, boleh yang ngutangin itu, krediturnya itu nyita barangnya tanpa sepengetahuan. Yang penting niatnya ngambil haknya, bukan nyuri. Pembuktiannya begini, kalau mobil timurnya laku 60 juta tapi masih nagih, berarti nyuri. Jelas ya? Utang 50 juta dijual laku 60, mobilnya diambil oleh Pak Haji Wisnu tapi masih nagih Ustadz Jaya, berarti nyuri.
Tapi kalau mobil timur laku 60, 10 jutanya dikembalikan, berarti ngambil haknya, tidak nyuri. Kira-kira habis dijual, dikembalikan nggak sisanya? Enggak, berarti nyuri itu berarti. Ya, Ustadz Jaya tetap punya utang, berarti Pak Haji Wisnu posisi sarikoh, nyuri. Bisa dibedakan? Boleh ngambil punya orang yang punya hutang, yang penting niatnya ngambil haknya. Dijual boleh, tapi kalau lebih kasih. Kalau lebih nggak dikasih, plus masih nagih, berarti nyuri. Kalau dijual lebih sisanya, nih mobilmu saya yang jual, nih sisanya nih, berarti nggak nyuri, ngambil hak. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Taufik, amin. ini saya melihat Ustaz ini, mengapa dulu umat Islam sangat kuat? Karena kita kalau Ustaz ceritakan tadi tentang para sahabat yang selalu membantu dan merupakan yakin tentang Islam ini. Nah, sekarang Islam hari ini kita ingin kuat, kita ingin besar, ingin melawan non-Muslim Israel, tapi masalah hutang aja kita tidak bisa membantu. Saya sangat meliris karena kenapa? Ada saudara-saudara kita, kalau kita bisa tulis di lingkungan hanya punya 100.000, 200.000, percaya itu Ustaz. Iya. Itu dia rapuhnya orang Islam hari ini. Makanya dulu umat Islam mudah menguasai dunia. Jangan dengan harta mereka bersaudara, nyawa mereka bersaudara Muslim. Jaminan nyawa, jaminan. Dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah nafsi. Saya melihat juga mungkin ini buat cambuk buat kita di sana semua. Kita nggak usah berpikir usaha global, dunia, Indonesia. Sekarang kita berpikir Indonesia begitu usaha di negeri kita dia banyak Indonesia. Ya, Siapa yang ada masalah? ya. Artinya apa? Itu terjadi di sana. Ya. Yang menjadi saya sampaikan adalah justru hari ini yang cerita tadi saling batu saling terjadi di dalam Muslim. Maaf, di Cina bahkan mereka bisa menjaga saudaranya. Justru non Muslim lebih kuat. Kenapa mereka lebih kuat dari kita ini? Kenapa saudara kita iman? Jadi ini adalah menyebut iman dan takwa, tauhid, yakin kepada Allah. Nah ini artinya saya melihat tadi saya sedikit roh. Ya. Bahwa masa lalu mereka saudaranya bisa terjamin, bisa itu utang itu yang kecil. Nah, artinya saya melihat satu petik hikmah di sini. Yang kedua, kita hari ini memang umat Islam juga kalau menjamin udah nggak apa-apa tadi kita jamin tapi harus berhubungan. Itu gitu. Jadi memang yang pertanyaan saya setiap rumah dia menjamin orang bagaimana saya menjamin dia untuk dia bayar, terus dia pergi lagi. Nah orang penjamin ini yang menjamin ini dia bisa nggak meminta pelunasan kepada orang yang berhutang. Jadi kalau yang dibantu di mobil lah gitu, Pak, kalau dibantu sekarang orang tersebut sudah nggak ada atau sudah meninggal, apakah itu berbeda itu? Orang itu sudah meninggal, yang dijamin meninggal. Yang punya tanggung jawab, yang penjamin ini masih berlaku apa tidak? Apa putus? Penjaminnya meninggal. Yang dijamin itu meninggal. Ya, yang punya utang ya. Yang berutang ya. Ya jamin, berutang meninggal. Nah, Pak Wisnu sebagai penjamin tadi hidup. Nah, itu. Maksud saya, yang berutang itu meninggal, penjamin masih hidup, yang berutang. Dan kalau saja yang lain lah. Iya.
Dan dia nggak punya harta. Itu Ustaz. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Ya, baik. Ini tadi itu catatan ibroh ya dari beliau terkait umat Islam dulu. Memang betul. Hari ini bukan Islamnya nggak kuat, umat Islamnya. Ya, umat Islamnya bedakan. Islamnya itu tetap kuat karena yang jamin Allah. Ya, ini kan problem umat Islam bukan Islam. Sehingga tadi yang dipakai oleh Cina saling menjamin itu ajaran Islam. Makanya kata Muhammad Abduh, saya pergi ke barat itu nggak lihat ini Muslim, tapi Islam di sini. Saya datang ke timur itu umat Islam banyak, Islam nggak ada. Itu kata Muhammad Abduh. Jelas ya, dan saya punya karyanya lengkap. Kalau mau baca nanti gundul semua. Lengkap saya karya Abduh itu. Artinya yang harus diperbaiki bukan Islamnya, umat Islamnya. Tadi terkait rasa percaya, saling percaya. Kira-kira kenapa kok tidak saling percaya? Padahal kenal loh. Kita ini sama-sama di An-Nasru, ketemu tiap hari sholat. Itu nggak percaya kalau kita mau menjadi penjamin. Abi Dzar Al-Ghifari nggak kenal loh menjamin nyawa urusannya. Jelas ya? Yang dijamin juga nggak kenal Abi Dzar, tapi mau datang dia karena dikasih amanah. Yang anaknya tadi juga nggak kenal bapaknya dimur, tapi mau memaafkan. Itu yang nggak ada pada umat Islam hari ini. Islamnya tetap ngajarin begitu. Bisa dibedakan. Nah, sekarang umat Islamnya ini yang harus diperbaiki supaya sehingga betul kuat. Ini kenal aja jamin 100.000 nggak dijamin ya. Punya utang kawaran 100.000, ada yang bayar nggak tuh? Nggak ada yang bayar kan? Betul. Itu yang harus kita perbaiki. Karakter kita umat Islam, Islamnya ngajarin begitu. Karena saling menjamin. Nah, mudah-mudahan di An-Nasr begitu. Tapi pas bilang siap kata ketua DKM siap, nanti pada minta jaminan datang ke sini nih. Ya, datang ke Pak Olsu semua ya. Minta jaminan, Pak Olsu saya punya ini tolong dijamin dong. Karena sebulan lagi saya kalau enggak rumah saya disita gitu. Ya betul, ini penting. Kenapa? Tadi yang make malah orang Cina. Mohon maaf nih, saya tuh sering dengar-dengar kalau bisnis yang orang Cina ini katanya kalau antar saudara itu saling menjamin masalah usaha. Betul kan? Saling bantu kan? Nah, kalau kita ada saudara maju malah dicekal. Ya kan? Malah saling saingan. Betul. Islamnya ada, diajarin dipakai orang luar. Betul kata Abduh. Saya lihat ke barat Muslim nggak ada, Islam ada. Ke timur Muslim banyak, Islamnya nggak ada. Ayo di An-Nasr ini Muslim ada, Islam ada. Insya Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Pertanyaan nih. Menjamin dengan suku bunga itu namanya keluar dari mulut macan masuk ke mulut buaya kan? Ya kan begitu. Dijamin tapi ada bunganya. Tadi kan Pak Haji Wisnu ngutangin Ustadz Jaya 100.000. Terus udah saya jamin, bayar ke saya 150 dia. Iya kan, keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Itu bukan jamin, cari keuntungan dalam orang kesusahan. Jelas ya? Nah, itu. Yang kedua, ternyata debiturnya mati nih, Ustadz Jaya yang ngutang, saya yang jamin. Ya tadi, saya jaminnya jamin apa? Kalau saya jamin, Pak Haji, saya jamin Ustadz Jaya sebulan bayar. Saya jamin dia bayar, entah kapan pokoknya, mati, tetap tanggungan. Tapi kalau saya yang nanggung utangnya Ustadz Jaya, saya yang bayar. Nah, itu baru beda. Bisa dibedakan ya. Karena tadi kan jaminan ada dua. Ada jaminan debitur itu bayar, atau dia yang menjamin akan menanggung untuk membayar. Bisa dibedakan ya. Nah itu tergantung. Saya jamin Ustadz Jaya bayar bulan depan. Beliau yang bayar. Meninggal, enggak, saya cuma jamin dia bayar. Tapi kalau utangnya saya yang bayar, wah itu baru. Meninggal baru beralih ke saya. Bisa dibedakan? Nah, kayaknya belum nemu yang jamin-jamin begini nih. Kadang ahli waris saja pergi. Also, alhamdulillah. Nanti saya rekomendasikan tetangga-tetangga saya yang susah. Sudah.
Ya. Boleh, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Tadi masalah utang yang meninggal di dalam masuk amin. Sekarang Ustaz membawanya jika seorang berutang tapi jaminannya adalah asuransi. Karena zaman sekarang kan banyak pinjaman itu tidak memberikan pinjaman kalau tidak ada jaminan dan asuransi. Ternyata meninggal langsung lunas utangnya tidak ada asuransi yang baik. Itu satu Ustaz. Kedua, saya kasih contoh Pak Ustaz. Umpama saya punya utang 1 juta, tiba-tiba saya mau bayar, yang terpaksa utang itu meninggal, kemudian bisa jadi ahli warisnya tidak dapat, bisa tidak dapat. Apakah boleh utang saya tarik itu saya masukkan saja di masjidnya atas nama yang meninggal, atau terpatok aja sudah? Itu aja prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua, mumpung ingat nggak dicatat, takut lupa. Saya, misalnya tadi, nih Ustadz Jaya punya utang ke Pak Haji Wisnu. Pak Haji Wisnunya mati, begitu ya? Ini contoh lagi. Kan begitu kan? Nah, iya, ini mau bayar ke siapa nih Pak Haji Wisnu? Kali warisnya nggak ketemu, akhirnya diinfakkan atas nama Pak Haji Wisnu. Boleh? Ya memang begitu yang diajarkan. Jadi seandainya Pak Ustadz Jaya bayar ke Pak Haji Wisnu, belum tentu infak Pak Haji Wisnu. Sungguh beruntung Pak Haji Wisnu punya debitur seperti Ustadz Jaya. Jelas ya? Jadi Ustadz Jaya punya utang ke Pak Haji Wisnu, mau bayar belum bisa, setelah punya nggak ada kan, meninggal dunia, ahli waris nggak ada, saya bayar ke siapa nih? Nah, caranya tadi Ustadz Jaya besaran utangnya diinfakkan jadi jariah atas nama Pak Haji Wisnu selaku yang memiliki hak uang. Ya berarti kalau bangun masjid, ya masjid itu jariahnya Pak Haji Wisnu. Itu betul. Sungguh beruntung Pak Haji Wisnu, orang yang ngutang kayak Ustadz Jaya. Coba kalau yang ngutang itu nggak begitu, alhamdulillah meninggal. Enggak kan? Nah, kalau ya sudah orangnya nggak ada mau diapain? Nah, enggak, karena yang ngutang kayak beliau beruntung. Sebab uang ratusan juta kalau dibayar ke Pak Haji Wisnu belum tentu diinfakkan Jamal Jariah. Jelas ya? Yang pertama, yang kedua, orang utang jamin asuransi. Kalau mati lunas ya sudah lunas, kesepakatannya lunas. Tapi nggak ada orang punya utang pengen cepat lunas dengan mati. Jelas ya? Iya kan kesepakatan, ya sudah sama dengan ya udah Ustadz Jaya ini harus sampean bayar, ya kalau sampean mati ya lunas lah gitu. Tapi kan nggak pengen cepet lunas, jelas ya, karena kesepakatannya adalah lunas al muslimuna ala surutihim, umat Islam bergantung pada kesepakatan lunas. Sudah, tapi nggak punya itu kan? Ya monggo. Ustaz, semua perbuatan di Islam itu ada hukumnya ya. Ya, kalau mukallaf ya. Kalau yang apa? Apa Pak Haji? Jadi ada jamaah yang utang. Oh. Kalau satu orang jamaah dan menjadi penjamin, itu kewajiban bagi yang lain kan? Itu kan kalau fardu kifayah. Terkena hukum apa ya? Oke, baik. Ini namanya kafalah. Kafalah apakah masuk mubah, apakah masuk sunnah, apakah masuk wajib, begitu ya? Ya, kafalah ini kan hukum aslinya itu adalah bentuk ketaatan, berarti sunnah. Tadi kan bentuk taat dapat pahala. Oh ya, nanti bentuknya kan adalah kafalah itu adalah bentuk ketaatan. Kalau niatnya baik dapat pahala. Tadi kan di awal sudah ya. Ya sunnah, karena kewajiban sebetulnya kewajiban orang yang punya utang. Kita hanya dianjurkan menjamin karena itu sebagai sesama saudara kita umat Islam. Nggak ada yang fardu, kecuali bisa berubah. Kalau dia akan dibunuh, terus kita semua mampu, nah ini bagaimana nih? Bisa berubah.
itu bisa berubah ke fardu kifayah gara-gara krediturnya orang-orang jahat, nanti bisa mati. Nah, itu bisa berubah. Tapi kalau ternyata krediturnya nggak mungkin begitu, ya sunnah-sunnah saja. Jadi semua perbuatan mukallaf ada salah satu hukum dari yang 5. Kalau tidak mubah, sunnah, haram, wajib, yaitu makruh. Semua kena. Kalau mukallaf, jelas? Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak puas Ya, nggak boleh puas ya, Mas. Silahkan Pak Ustaz terakhir. Saya kira itu semoga urusan hutang piutang segera dilunaskan. Yang punya utang segera bisa bayar, yang banyak ngutangin ke orang supaya cepat dilunaskan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa auladina wa azwajina wa ashabina bil wajibati alaina wa sayyidina wa talamidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala minhum wal amwat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna astawda'naka ma 'allamtana waruddu ila hajatina ilayhi ya Allah. Allahumma ij'alna lana awladana min ahli al-ilmi wa waj'alna min ahli al-Qur'anil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.